Shalom semuanya. Ya, yuk kita doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami boleh mendengar terus pesan firman-Mu, kami nggak mau Tuhan pulang dari camp ini kami tidak membawa sesuatu. Kami tahu kalau Engkau sudah kirim kami ke tempat ini, Engkau punya pesan. Dan pesan ini akan menjadi rema yang membekali kami, Tuhan, untuk kami tetap kuat berdiri di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Wah, ini pasangan yang luar biasa ya, yang datang ke sini. Kita percaya bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dulu makanya ini khotbah ini juga akan, kalau saudara punya nanti anak-anak ya yang mau menikah, ini perlu dibekali. Karena ketika kita tidak membekali pernikahan mereka, maka pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang membuat mereka nanti kok seperti ini nikah itu, ya. Kita percaya bahwa kita buka dulu ayatnya, Amsal 14. Saya akan bahas dari sisi seorang istri dan sisi dari seorang suami. Jadi pernikahan itu sesuatu yang sangat-sangat Tuhan perhitungkan. Amsal 14 ayat 1 kita baca sama-sama. Perempuan yang bijak itu akan mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi sekali lagi bahwa pernikahan itu seringkali berakhir dengan perceraian. Kalau kita sebagai wanita juga hari ini menghadapi yang namanya, misalnya dulu pacaran tidak seperti ini, menikah makin lama makin terlihat bagaimana banyak topeng-topeng, ya. Nah, ketika kita sebagai wanita begitu menikah, ya, saya konselingi beberapa ibu-ibu muda yang datang hari ini, serem loh saudara. Menikah 3 bulan sudah dituntut cerai. Bayangin saudara, usianya masih 25, 26. Dan rata-rata mereka bilang gini, Bu, bayangin ya Bu, menikah baru 2 bulan ketahuan selingkuh, coba. Terus kata mama saya, kata orang-orang, ini orang rohani juga ya, termasuk keluarganya keluarga Kristen yang benar-benar, dan orang sekitarnya berkata gini, lebih baik cerai karena kamu belum punya anak. Istilahnya nanti kalau diteruskan, ini suami 2 bulan aja sudah nyakiti hatimu lah, kalau dilanjutkan lama-lama kamu mati. Logis saudara. Tapi ketika dia datang, dan saya cuma bilang gini, percayalah, ketika kita membela kebenaran, tidak mungkin kebenaran itu tidak bela pernikahanmu. Bu, 2 bulan, mumpung saya belum punya anak, belum hamil, boleh dong Bu, pilihan hidup, apalagi masih umur 26. Saya kan berhak untuk memilih pasangan yang baru. Dan singkat cerita, saya cuma gini, bertahan. Percayalah, Tuhan itu tidak akan diam. Apapun pernikahan, kalaupun 1 hari, 2 hari, ketika engkau sudah mengikat janji di depan altarnya Tuhan, itu sudah tidak bisa bercerai. Istilahnya pernikahan itu, kalau kita sudah mengikat janji, hari itu sudah tidak bisa lagi keluar dari apapun perjanjian 2. Singkat cerita, saya ajari dia bertahan. Saya bilang, sudahlah, kalau dia selingkuh, kamu seorang istri jangan terpancing emosi. Tetap
doakan. Dan singkat cerita, beberapa pasangan muda ini, 2 sudah berhasil dipulihkan. Bahkan sekarang happy ending hamil. Dan dia bilang gini, untung ya Bu, waktu itu saya ikut sarannya Ibu. Dan saudara tahu, ketika pernikahan, jujur, banyak pernikahan itu saya sering ngomong sama ibu-ibu gini, kalau suami itu belum ketahuan belangnya, suami yang baik. Tangkap ya, kalau enggak ketahuan. Tapi kalau sudah ketahuan baru statusnya berubah. Dan banyak di masa pandemi ini saya mengkonselingi ibu-ibu muda yang sudah mau bunuh diri. Kenapa? Karena di rumah terus, selama ini dia bilang gini, Bu, ini suami baik Bu, tiap jam 4 selalu di rumah dan dia family man. Benar-benar cinta saya, cinta anak-anak. Tapi tiba-tiba waktu pandemi kita di rumah terus, salah satu saya baca chattingannya, saya kaget. Dan ketika itu baru dia tahu dan dia sangat kecewa. Kenapa? Karena ketika dia baca chattingannya, dia menghitung suaminya sudah punya anak 3 dan anak yang paling besar itu sudah 9 tahun. Berarti Bu, selama ini 11 tahun betapa bodohnya saya melihat 11 tahun hidup dalam kepalsuan. Itu sebabnya ketika saya cuma berkata, kamu buat apa bunuh diri? Jadilah seorang perempuan yang penuh hari ini, jangan merobohkan rumah tangga hanya karena urusan harga diri. Kenapa ibu mau bunuh diri, mau cerai, mau pisah? Karena urusan harga diri. Percayalah kalau hari ini, dan banyak beberapa ibu yang bertahan, hari ini rumah tangga mereka juga melihat pemulihan. Ada seorang ibu ya, yang baru saya ketemu, lihat bukti nyata. Ibu-ibu, bapak, jangan anggap remeh pernikahan. Ibu ini setia sama suaminya, 3 bulan juga sudah ditinggal selingkuh, sampai dia mengkonsumsi obat tidur dan otaknya benar-benar menjadi pikun, saudara ya, blank gitu ya. Singkat cerita, ketika dia pulih, dia tetap setia. Saudara tahu apa yang dia ceritakan, Bu? Ketika saya berani setia dengan suami yang tidak setia, akhirnya suaminya stroke. Hari ini suaminya stroke, sudah kayak bayi katanya, jalannya sudah tekok-tekok katanya, harus perlu tongkat ya. Tapi ibu ini membayar harga 4 orang anaknya menikah, dapat dapat mantu cinta semua sama anaknya, mertua cinta, mantu cinta, diberkati. Dan itu salah satu bukti ketika seorang wanita berani berdiri untuk mempertahankan rumah tangganya, itu investasi yang besar. Amin. Itu salah satu investasi yang besar. Engkau yang bercucuran air mata, tapi 4 anaknya dapat mantu yang spesial, dicintai mertua, dicintai suami, berkat juga. Artinya masa depan keturunan orang benar itu pasti diberkati. Yuk kita lihat ya, ini saya buka dari sisi seorang suami. Hari ini ibu-ibu kalau punya suami bukan hanya selingkuh, cerewet ya, mulutnya kasar. Mungkin kadang-kadang yang namanya suami kalau sudah capek ya, mungkin tanpa sadar lepas kendali. Itu sesuatu yang perlu kita berbesar hati. Kita percaya bahwa setiap tekanan itu yang terjadi buat diri seseorang, kadang-kadang memang responnya bisa salah. Tapi kita sebagai istri jangan dikit-dikit kalau sudah dikatai bodoh, kadang-kadang bisa keluar ya. Kadang-kadang mungkin kalau kesel, suami bisa bilang, memang kamu bego. Nah, ngerti ya? Dan kita sebagai seorang wanita, kita ini jangan gampang-gampang terpancing emosi. Kemarin yang sudah ikut kelas saya, sudah saya latih ibu-ibu untuk menjaga sekata, sepikiran, dan sehati. Jaga hati, jaga perkataan, dan jaga pikiran di dalam rumah tangga. Itulah kunci rumah tangga yang akan diberkati. Nanti doa-doa sepakat
dengan orang yang beres hati, beres pikiran, beres secara perkataan. Itu doanya powerful, saudara. Kita lihat Maleakhi 2 ayat 13-14. Nah ini, jadi kalau kita sadar sebagai seorang suami sering nyakiti istri, ini waktunya pemulihan. Saudara lihat ya, tahun depan itu masa yang sukar. Tahun depan itu semua investasi apapun tanda tanya semua. Tapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih pesan buat hidup saya. Tuhan cuman ingatkan gini, percayalah, setiap anak-anakku akan aku bawa naik, mereka tidak akan arahnya turun ketika investasinya benar. Saya tanya Tuhan, apa? Investasi yang tidak pernah gagal adalah investasi membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya pasti ditambah-tambahkan. Jadi kalau kita hari ini kejar membangun kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, itu tidak mungkin hidupmu tahun depan akan dikurang-kurangkan. Sesuatu yang pasti ditambah-tambahkan. Yuk kita lihat Maleakhi 2 ayat 13-14 ya. Ini dari sisi seorang suami yang lihat ya. Makanya kalau jadi suami mau investasimu nanti tahun depan akan diberkati. Lihat ini kata-kata. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Lihat ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Lihat berikutnya. 14. Oleh sebab dan kamu bertanya oleh karena apa? Bawahnya oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi dari sisi suami ketika kita baca ayat ini, seringkali engkau ini doa-doamu terhalang. Semua urusan yang berurusan dengan penyembahanmu, mungkin kita hari ini habis nyakiti istri. Ya, istri habis dimaki-maki tapi di gereja gini, shalom, puji Tuhan, haleluya. Saudara melayani Tuhan. Saudara juga berdoa, tapi lihat firman ini berkata, kamu, ayat ke-13-nya dibuka, menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan siapa? Istrimu. Jadi waktu seorang istri disakiti dan seorang istri hanya berdoa, Tuhan, aku sakit Tuhan, aku hari ini diapain jadiin koset Tuhan, sudah baik tapi tetap diperlakukan tidak adil, bahkan aku rasanya diinjak-injak sekalipun. Ini bahaya. Jadi kalau kita mau hari-hari ini, besok kita mau melihat persembahan kita itu sangat dikenan oleh Tuhan, maka kita hari ini berusaha untuk hidup damai suami istri, supaya tidak ada lagi ya air mata, tangisan, rintihan dari seorang istri yang jengkel hatinya, itu menghalangi penyembahan. Makanya kalau saya ajarin istri-istri, sudah ya, hati-hati. Kalau jengkel sama suami, jangan didoain stroke. Ya, jangan didoain bangkrut. Bahaya. Karena begitu orang doain bangkrut, saya punya 2 jemaat yang waktu itu salah berdoa. Memang doanya dijawab sama Tuhan. Waktu dia kaya, bayangin loh, punya real estate. Oh, itu kayanya kayak apa saudara? Tapi selingkuh. Dan pada waktu suaminya selingkuh, dia berdoa, rintihan ini, air mata, tangisan, tiap hari dia bilang gini, Tuhan, kalau memang kebangkrutan itu caramu untuk buat dia bangkrut dan bertobat kembali kepadaku, buat dia bangkrut. Itu diucapkan. Saudara tahu, dari punya real estate, bangkrut, krut. Dan istri ini sampai jual lemper, saudara. Jual lemper, jual pastel. Dan setiap kata kutuk, sampai hari ini jalan berkat itu sulit.
Dan penyesalan itu datangnya terakhir. Dia bilang gini, aduh Bu Eli, kalau bisa ditarik garis, saya pingin cabut itu semua kata bangkrut Bu Eli. Hari ini sampai saya sudah bertahun-tahun saya dipulihkan dengan suami, seperti sekalipun suami saya bertobat sungguh-sungguh, kami berdua sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkat itu tetap ada, tapi sulit Bu Eli. Kita ya tetap jualan seperti ini, rasanya berkat itu pas-pasan. Itu sebabnya hari ini hati-hati kalau istri sudah mulai merintih, kesakitan, tetap katakan yang terbaik. Karena kita bukan hakim yang adil. Tapi sebaliknya sebagai bapak-bapak mulai sekarang, kalau penyembahanmu itu punya nilai, sesuatu yang powerful, doamu, doa orang benar yang besar kuasanya, berusahalah untuk punya penguasaan diri. Jangan dikit-dikit bilang gini, ya namanya orang emosi. Dan itu tidak bisa dijadikan terus patokan. Karena buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Kalau kita tidak punya penguasaan diri yang baik dengan respon yang benar, berarti hidupmu itu dikendalikan oleh iblis. Kalau kita tahu bahwa roh Allah, benih ilahi ada di dalam hidup kita, maka suami istri itu masing-masing punya rem. Kalau yang satu lagi intonasinya tinggi, saudara jangan ikut tinggi. Ya sudah. Jujur saya belajar saudara. Kalaupun saya tidak salah, suami saya mulai intonasinya tinggi, saya cuma tepuk dadanya. Sudah, tidak usah marah. Kalau aku salah ya sudah maafin, maaf ya maaf. Beres saudara. Daripada saudara dengan intonasi tinggi, saudara memancing dosa, dua-duanya kepancing. Akibatnya apa? Seharusnya berkat itu mengalir, berkat itu terhalang. Karena apa? Belum lagi kalau sudah intonasi tinggi, marah 1 hari 2 hari tidak ngomong. Ada yang 1 bulan tidak ngomong saudara. Kalau ngomong lewat tulisan, mah ada ini, aku mau makan ini, tidak ngomong. Cuman 1 rumah lewat surat ditaruh. Saudara bisa bayangin kehidupan rumah tangga anak Tuhan seperti ini. Ini bukan satu teladan saudara. Itu sebabnya hari ini yuk suami-suami benar-benar jangan sampai hari ini memiliki sesuatu pengendalian yang terus menyakiti istri ya. Kalaupun kita capek, kita percaya mungkin emosi sesaat, tapi setelah saudara sadar firman ini, ya aku tidak mau sakiti istriku terus-terusan, tadi aku sempat emosi. Belajar jadi seorang suami yang juga rendah hati. Kalau memang salah akui ya. Seorang istri itu biasanya paling gampang kok. Kalau sudah ngomong maaf ya, Hani maaf, dia pasti luluh. Itu sebabnya yuk dari kacamata istri, apa yang harus dilakukan ya? Peran istri sebagai penolong supaya engkau jadi wanita yang tidak gampang-gampang merobohkan rumah tangga. Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22. Nanti kita buka PowerPoint-nya ya. Hai hamba-hamba, lihat ya. Taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Kita ini tahu bahwa istri itu di atasnya pasti suami. Ya, di atasnya suami Tuhan. Nah, kita sebagai istri itu harus hari ini mau suamimu bengis, mau suamimu galak, suamimu kalah penghasilannya, dia tidak bisa menjadi suami yang ideal. Itu pun Tuhan tetap memberikan perintah bahwa kita harus taat dalam segala hal. Amin. Yang kedua coba kita lihat ya. Jadi yang pertama taat itu dalam arti kata tunduk. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan apa saudara? Tulus hati karena takut akan Tuhan. Buka PowerPoint.
PowerPoint saya 3 hal seorang istri ini dalam segala hal. Saudara, tidak ada negosiasi. Tuhan, kalau ini suami, iya suaminya Bu Eli, uangnya kenceng Tuhan, gak apa-apa Tuhan, Bu Eli tunduk. Tapi kalau ini suami yang gak punya uang, aduh bokek boyong bocai Tuhan, bokangguan Tuhan, buat apa? Gak bisa loh saudara. Kita gak ada negosiasi. Bukan ini. Yang peran istri sebagai penolong, tunduk kepada suami. Bukan ini. Bukan. Nah, ini. Jadi seorang istri juga punya peranan bahwa kita ini harus tunduk kepada suami di dalam segala hal. Tidak ada catatan, note di bawah. Kalau dia hari ini sudah diampuni Tuhan 20 kali, saya di PHP terus, sudah titik, tidak ada saudara. Setiap kali firman Tuhan berkata, tunduk taat kepada suami itu dalam segala hal. Yang kedua, yaitu tulus. Kita bisa tidak tulus melayani suami? Kalaupun suami yang dilayani itu kasar, sudah dimasakin tiap kali misalnya ditemani makan, tapi tetap dicacat makanannya. Bisa tidak kita tulus? Bisa nggak kita tulus? Kalaupun kita hari ini melayani yang baik, hasilnya tidak baik, itu karena kita takut akan Tuhan. Bukan melayani suamimu, tapi engkau sedang melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika kita tahu peran seorang suami dan istri sebagai penolong, kalau ini dijalankan, rumah tangga itu pasti rukun bersama. Masing-masing menyadari, iya ya, walaupun jujur kalau orang bilang gini ya, saya tuh sering mendapat masukan dan ini saya dengar sendiri banyak orang berkata gini, kamu jangan ikut konsepnya Bu Eli. Bu Eli bertahan dengan suami ya jelas wong harta suaminya banyak. Lah kalau dia tidak bertahan kan hartanya diambil sama wanita pelakor. Jujur saudara, kalau saya hari ini tidak taat sama firman, kalau hari ini saya bisa diberkati dan saudara tahu kesaksian hidup saya ini waktu suami selingkuh, saya tidak kerja, sampai hari ini pun saya tidak kerja, itu dipelihara Tuhan secara luar biasa. Dan jujur, apa yang hilang di tahun-tahun lalu Tuhan kembalikan di dalam lumbung saya itu berlipat-lipat. Kenapa? Bukan karena saya bertahan, lihat suami saya yang punya harta banyak, saya pernah satu kali saya mau digugat cerai, ya, dan suami saya berkata gini, kamu ambil semua hartaku buat 3 anakmu. Aku gak bisa lagi hidup di dalam satu rumah tangga dengan 2 nahkoda. Aku harus jaga 2 anakku yang masih kecil-kecil, sementara anak yang dari kamu itu sudah cukup kasih sayangku. Aku cuma minta 1 rumah, semua aset harta kamu ambil. Kalau orang dunia berkata sikat, kira-kira saya bisa hitung enggak hartanya hari itu yang dia kasih? Daripada bertahan dengan suami yang boyong, ya, bokangguan, lebih baik hitung harta, nikmati. Mungkin ke depan, kata teman saya gini, gak apa-apa El, ambil sikat. Sikat, percaya, kamu pasti banyak yang kejar. Wong namanya janda teles loh, lihat ya. Orang dunia itu kasih masukan yang bikin orang itu, saya cuma bilang gini, saya bilang di hadapan suami saya, hari ini saya bertahan dengan kamu. Itu karena saya bertahan, karena saya mengasihi kamu dan saya mengasihi Tuhan. Tidak ada pilihan lagi buat saya untuk memilih jalan lain selain saya setia sama kamu sampai maut yang memisahkan. Dan hari itu saya tolak semua harta. Orang bilang gini, bodoh kamu. Bodoh. Kalau
kamu sikat itu, perempuan itu pasti ninggalin suamimu. Wong perempuan itu cuman motivasinya uang. Kenapa kamu ndak ambil cara? Saya cuman bilang ini bukan cara Tuhan. Kalau Tuhan cuman urusan berkat aja saya ngikut Tuhan, motivasinya berarti saya salah besar. Tuhan tahu ndak? Saya tulus bertahan dengan rumah tangga yang suami saya sudah ndak setia, ndak cinta sama saya. Itu semata-mata karena saya mau melakukan ini loh. Tulus, tunduk, takut Tuhan. Jujur suami saya suatu kali bersaksi di depan temennya dan temennya kasih laporan sama saya. Eli ini orang yang aneh. Hah? Kenapa? Karena saya kasih harta, dia pilihnya sampah. Oh, lah sampahnya siapa? Ya aku ini yang dipilih. Dikasih sesuatu yang mahal, dia sudah tahu berapa aset saya untuk cerai, tapi dia pilih sampah. Dan sayalah sampahnya yang dipilih. Dan sejak itu, ketika saya menolak permintaan cerainya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Kira-kira kalau hari itu saya terima uangnya, hartanya. Suami saya mikir gini, istriku sama pelakor ndak ada bedanya. Sama-sama mau hidup dengan aku, uteknya cuman jen. Tapi ketika dia tahu seorang istri yang bertahan, walaupun diberi lebih, saya tetap memilih jiwanya untuk dia diselamatkan. Dan hari ini apa yang saya perjuangkan itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Amin, saudara. Yuk kita percaya hari ini, tahun depan, tahun 2023, saya percaya kalau hidup saya bisa diberkati, suami saya bisa diberkati, itu karena saya sudah bayar harga jadi orang benar, saudara. Tuhan cuma bilang gini, orang lain tidak bisa ngiri Eli dengan apa yang aku sediakan buat engkau. Karena ketika aku menguji engkau sebagai orang benar, engkau sudah lulus. Dan aku tidak bisa membatalkan ketetapanku bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat 6. Saudara hari ini, kalau saudara tidak usah pusing, tahun depan tahun resesi. Tapi buat orang benar yang khususnya pasangan suami istri bisa rukun diam bersama setiap hari. Doa-doanya sepakat, apalagi Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat buat pasangan suami istri yang bisa diam rukun bersama. Saya kemarin sudah saksikan, kalau suami saya kerjanya itu hanya kasih karunia. Orang bilang semua pekerjaan suami saya itu kalau bisa diberkati, itu hanya anugerah. Supir itu kalau kumpul sampai rasan-rasan, perusahaanmu ini untung ya, luar biasa. Kamu semua perusahaan tuh sampai ngomong perusahaan suami saya itu kayaknya tidak perlu usaha, susah-susah, tapi berkat itu ada aja. Saya sudah cerita kemarin, perusahaan suami saya itu kompetitornya itu semua konglomerat, mulai Baygon, mulai 3 roda, mulai Garuda, itu semua perusahaan raksasa. Dan yang kecil-kecil ini sudah diambil alih semua. Tapi buat perusahaan suami saya hari ini bisa berdiri, saya percaya Tuhan lihat saya tidak kerja, sumbernya dari suami. Dan saya tidak pernah merintih kesakitan saya kalau berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni suamiku karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, tapi tetap bayar harga ya. Suami saya sudah berapa kali jantung yang dari sehat-sehat tapi dapat anugerah. Walaupun sudah jantung sampai bypass sekalipun, ketika saya berkata waktu dia operasi, saya cuma bilang ini, Tuhan jangan ambil nyawa suamiku. Jujur waktu bypass terakhir sempat, setelah selesai operasi bypass, suami saya sempat pendarahan. Saya cuma nangis jam yang sama di mana dia operasi. Saya cuma bilangin, Tuhan kasih kesempatan suamiku untuk mengenal Engkau, untuk hidup memuliakan namamu. Jangan ambil nyawanya, tapi aku minta belas kasihan, aku melepaskan pengampunan buat suamiku. Hari itu pendarahan tiba-tiba berhenti, saudara. Saudara lihat,
kasih karunia, kasih yang saudara berikan, lepaskan buat suami, itu akan membuat suami-suami berubah. Yuk kita lihat, ini bekal. Ya, jadi jangan sampai kita ini bekal buat siapa yang punya anak-anak, saya akan sampaikan ini bekal yang penting. Jangan memilih untuk bercerai. Kenapa? Buka PowerPoint-nya. Dua hal ini kalau saudara punya anak-anak yang mau menikah, tahun depan saya juga akan menikahkan anak saya. Ya, bagaimana? Bukan ini. Nah ini, kalau kita sudah menikah, kenapa kita nggak boleh bercerai? Karena yang pertama di Maleakhi 2 ayat 16, jelas Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Ya, kita buka dulu di Matius 19 ayat 6. Kalau kita mau berpisah pun sekalipun, itu juga melawan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Yuk buka Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Jadi walaupun 2 hari setelah menikah, kalau dapat suami yang error, itu pun firman Tuhan berkata, waktu di altar kudusnya Tuhan, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Ada kata tidak boleh. Jadi kalau kita memperbolehkan perceraian, kita juga ikut melawan Allah loh. Makanya jadi konselor pernikahan hati-hati. Ada banyak hamba Tuhan, case by case, boleh. Tapi perceraian itu menurut saya, kalau firman Tuhan sudah berkata tidak boleh. Kalau saudara sebagai konselor pernikahan atau orang tua berkata, ya sudah nih, daripada kamu mati konyol dapat suami kayak gini, tak jodohkan lagi. Hati-hati. Kita juga sebagai orang tua, kita sedang melawan Allah. Karena ketika firman berkata tidak boleh, itu sudah tidak ada alasan bagaimanapun untuk kita memisahkan suami istri yang sudah disahkan di depan altar kudusnya Tuhan. Amin. Makanya waktu saya ngerti firman, saya berkata, Tuhan, kalaupun suami saya hari ini menyakiti hidup saya, sudah sampai punya 2 anak, bahkan rasanya Tuhan saya disakiti di PHP, tapi saya harus berbesar hati buat Tuhan, tidak gampang. Berbesar hati. Ngampuni suami yang tidak setia itu perlu kebesaran hati. Tapi ketika saya melakukan buat Tuhan, saya besar hatinya itu ringan. Saya cuma bilang ini, tidak apa-apa Tuhan, ngasih suami limited edition ini Tuhan. Karena salah satu bukti aku mau mengasihi Tuhan. Tidak ada pilihannya. Kalau firman berkata tidak boleh, berarti perpisahan itu pun tidak boleh saudara. Kita harus tetap hidup di dalam satu kesatuan. Amin. Yuk yang berikutnya, alasan mempertahankan perkawinan. Nah, ya, jadi perpisahan itu melawan Tuhan, perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau sudah mau menikah, jangan pernah berpikir untuk cerai atau pisah walaupun kelihatan suamimu bobrok. Mungkin paketnya lengkap. Ada banyak ibu-ibu yang datang sama saya, Bu, paketnya lengkap. Sudah penjudi, pezina, pemabuk, sudah gitu juga pengangguran. Waduh, P-nya komplit saudara. Pengangguran, pezina, pemabuk, apa tadi? Penjudi. P-nya lengkap saudara. Apa boleh Bu cerai Bu? Bisa mati konyol. Jujur, kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan, ibu-ibu khususnya, kira-kira saudara mati konyol apa tetap sukacita? Ini buat Tuhan kok. Loh, kalau saya tidak melakukannya buat Tuhan, untuk bertahan dengan suami yang seperti itu, mati konyol saya. Tapi setiap kali saya disakiti, saya cuma bilang ini, Tuhan, gak apa-apa, aku sakit, tapi aku lihat Tuhan ke atas, Tuhan happy. Tuhan senyum lihat saya. Tuhan cuma bilang gini, nak, kamu hebat. Kamu mau disakiti, rela sakit karena kau bayar harga buat pertobatan suamimu. Yesus itu mati, menderita, bayar harga buat seluruh umat manusia. Saudara cuma diminta satu, bayar harga suami limited edition. Saudara bilang gini, tidak mau. Oh sorry Tuhan. Gimana kalau Tuhan bilang gini, sorry ya, aku tidak ngampuni kamu juga.
Saudara kira-kira mau jadi apa hidup kita? Kita ini cuma dituntut Tuhan, nak, bayar satu orang. Suamimu sakit cuma untuk satu orang. Kenapa engkau tidak rela hari ini berbesar hati untuk melepaskan pengampunan? Amin. Yuk, bagaimana alasan ini? Ini perlu di-capture nanti buat anak-anak yang mau menikah ya. Ini buat siapapun yang mau menikah, saudara sebagai orang tua. Ini perlu diberikan. Ketika dia sudah memutuskan perkawinan, maka suami istri itu terikat pada pasangan. Kita buka ayatnya supaya saudara baca. Ya, jadi ini pewahyuan. Saya membekali ini karena kita itu tidak tahu. Besok-besok ada rumah tangga yang tadinya aman-aman, tiba-tiba bisa suami berubah. Karena stres, ada banyak suami yang berubah. Tadinya sabar, sekarang jadi suami pemarah. Tadinya suami yang aman-aman, ya, bahkan ini istri hamba Tuhan yang baru minggu lalu konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya ini stres berat. Suami saya itu sudah pinter khotbah. Bahkan khotbahnya itu banyak yang memberkati banyak orang, Bu. Hanya karena masa pandemi, dia stres dengan kepekerjaannya yang sepi. Teman dunianya ngajak dia karaoke. Ayolah, sudah sekali-kali lah. Nggak ada orang tahu lah. Kamu jangan sok suci. Sudah, yuk ke karaoke. Dan ketika dia buka celah, hanya karena stres pekerjaan hari ini, suaminya, hamba Tuhan, yang bisa khotbah, jatuh dalam dosa perselingkuhan dengan wanita yang ada di karaoke itu. Wanita malam. Coba saudara. Makanya kita sebagai istri, yuk kita juga perlu jaga-jaga. Hidup ini tidak ada yang tahu. Tapi kalau tiap hari kita mulai dengar firman ini, kita jaga, jangan buka celah. Kita mulai jaga hidup untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan istri yang hari ini percayalah, setiap rintian rasa sakit, Tuhan itu bilang gini, lihat rintian rasa sakitmu itu ditampung sama Tuhan. Kalau ada masalah, jangan solusinya diajak bertengkar. Sudahlah, solusinya tetap kasih, karena kasih itu menutup banyak dosa-dosa. Kalau ada masalah, bawa rintianmu sama Tuhan. Saya belajar untuk tidak maki suami, walaupun saya punya bukti apapun, saya mulai belajar merintih rasa sakit saya cuma bawa sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku disakiti. Hari ini hatiku sakit Tuhan, tapi aku tidak mau konyol untuk melawan kebenaran firman-Mu. Aku tidak mau hidup melawan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Aku tetap akan tunduk. Kalau nanti suamiku pulang, aku tetap akan layani dia tulus Tuhan. Aku mau belajar takut akan Tuhan. Aku tahu suamiku tadi misalnya sudah dapat bukti, katanya meeting pijet plus, ketahuan, dapat bonnya pijet plus, tak usah marah. Marah bukan solusi saudara. Biar kalau saudara merintih, nanti misalnya saudara tahu setiap jam ini, oh ternyata meetingnya salah. Saudara bisa merintih di kamar. Saya belajar saudara, kalau sudah saya tahu suami saya sudah janjian sama wanita itu, saya cuma di kamar bilang ini, Tuhan tarik perlindunganmu supaya suamiku tetap dalam perlindunganmu, cover dia dengan kuasa darah Yesus ya. Saya kemarin ada yang kesaksian kan, waktu dia mau pijet plus, istrinya berdoa, tiba-tiba si suami diare, tidak berhenti. Tak punya kekuatan mau pijet plus saudara. Dan dia bilang gini, aduh lemes dah, tidak bisa. Banyak cara saudara. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Dan suami-suami hati-hati. Kalau yang tadinya istrimu, dan sekarang dia saudara berbuat dosa, dia istrimu cuma bilang ini, shalom Pak, mau makan apa? Dia mulai bisu, hati-hati. Rintiannya hati-hati sampai kepada Bapak di surga. Nanti bukan hanya diare, enggak tahu apa saudara. Amin.
Hal yang simpel. Cuman gara-gara diare, lemes, dia bilang gini sama temennya, kayaknya aku ndak sanggup deh. Sudah lemes belum apa-apa. Orang diare mana punya tenaga mau pijet plus-plus, jujur. Itu salah satu cara Tuhan. Makanya daripada ribut, kalau saudara ribut, iblis yang ambil alih. Tapi kalau saudara berdiam, Tuhan yang berperang buat ibu-ibu, maka saudara cukup diam aja berdoa. Jauh lebih hebat mana Tuhan dan kuasa istri. Pasti Tuhan akan lakukan. Amin. Yuk buka Roma 7 ayat 2 sampai 3 ya. Yang tadi ketawa-ketawa ini perlu tanda tanya ini. Yuk Roma 7 ayat 2 sampai 3 ya. Sebab seorang istri, lihat ya, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Nah, siapa yang bilang kalau istri sudah cerai, Bu Eli boleh tukar tambah, ini loh ayatnya. Dia akan terikat dengan suaminya selama suaminya hidup. Walaupun cerai, itu tidak boleh menikah selama suamimu hidup. Jadi buat apa mau cerai? Toh juga tidak ada pilihan, bisa ganti pasangan. Berikutnya, akan tetapi apabila suaminya itu mati, baru bebaslah ia dari hukum. Hukum loh saudara. Hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Jadi apapun kita tidak akan pernah bisa menikah lagi. Yang ketiga, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Hati-hati. Kita ini kalau baca firman, jangan dianggap enteng saudara. Lihat ya, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Oh bentar. Ayat 3, yuk kita baca. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukan berzina. Ya, jadi yang pertama itu benar. Suami istri itu terikat kepada pasangannya selama pasangannya masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat. Lukas 16 ayat 18 ya, baca sama-sama. Lukas 16 ayat 18. Kalau saudara pelan-pelan ngerti ini, nanti saudara bisa jadi konselor pernikahan. Tidak ada kata yang boleh mengizinkan perceraian. Setiap orang yang menceraikan istrinya ya, lalu kawin, misalnya suami zina terus menceraikan istrinya, dia pikir dia bisa kawin ya. Ada banyak orang-orang membenarkan firman, tidak cocok kok dicocok-cocokkan. Ya tidak apa-apa kawin lagi dengan pacar lama, lebih cocok, hati-hati. Kalau dia kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya. Jadi kita percaya yang kedua, suami istri berzina ketika menikah kembali. Berikutnya ya. Dan barang siapa kawin. Jadi kalau misalnya suami istri, suami menceraikan istri, ya, suami kawin lagi berzina. Dan kalau istri mau kawin lagi, ini lihat, barang siapa dengan kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina. Jadi tidak bisa. Tidak ada urusan yang berkata cerai itu boleh dengan alasan zina. Semua alasan apapun kita tetap tidak boleh bercerai. Yang ketiga, itu tadi, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, diceraikan. Jadi suami istri dipersatukan Allah sampai maut. Nah ini, 3 hal ini saudara bisa simpan. Ya, suami istri terikat kepada pasangannya selama masih hidup, itu sudah hukum yang mengikat. Yang kedua, suami istri berzina ketika menikah kembali. Yang ketiga, suami istri dipersatukan Allah sampai maut. Ya, jadi 3 hal ini saudara tidak akan pernah ada kepikiran, tapi mulai hari ini pulang dari tempat ini,
bangun pernikahan yang sehat. Banyak pernikahan juga tidak sehat. Kelihatannya pencitraan. Saudara, jangan ketipu dengan Instagram, medsos. Orang kalau mau kelihatan pencitraan, hubungan harmonis, berpelukan cuma 1 detik. Berpelukan di foto posting. Happy family. Berciuman 1 detik di posting happy family. Tapi yang Tuhan lihat kehidupan sehari-hari. Anjing sama kucing enggak tiap hari. Orang jangan lihat ya, banyak orang ketipu dengan medsos. Senyatanya yang Tuhan nilai itu kehidupan pernikahan yang sehat sehari-hari. Kalau pernikahanmu makin sehat, percayalah berkatmu makin melimpah. Amin. Iblis tidak akan pernah mencuri berkat pasangan suami istri yang bisa diam rukun bersama. Makanya mulai hari ini yuk ibu-ibu, bapak-bapak, sudah masa susah. Kita mau diberkati Tuhan sampai anak cucu. Jangan lagi bertengkar. Suami saya selingkuh, tanya kalau ke Surabaya, ke rumah saya, tanya mbak saya. Ibu bapakmu ini pernah bertengkar enggak? Tidak pernah. Sejak dulu malah pasangan yang harmonis kayak Romeo and Juliet, ya, di mana ada saya, ada suami, malah bertengkar. Tapi sejak saya mengerti firman, walaupun suami saya selingkuh sampai 2 kali, bukti semua ada. Orang kepo banyak yang kirim saya bukti. Tapi saya tidak pernah bertengkar. Sama sekali. Saya selalu menjadi penetral. Karena saya mengerti istri yang cakap itu akan mempertahankan rumah tangganya dengan tangannya sendiri. Mau dia maki saya, mau dia salahin saya cuman diam sebagai objek penderita. Saya tidak banyak menuntut karena saya tahu bahwa saya tidak kepingin kehilangan berkat sampai anak cucu saya. Saya selalu menjaga kalau dia lagi tensinya tinggi, nadanya saya cuman bilang iya. Saya salah, minta maaf. Beres. Yang pasti kayak keset, tapi berkat saya melimpah. Daripada saya bisa melawan dengan puas daging saya, tapi berkat Tuhan itu tidak diberikan buat saya. Ada ayatnya kan? Yuk kita buka dulu 1 ayat. 1 Petrus 3 ayat 9. Ini ayat yang menjadi pegangan hidup saya. Kenapa saya nggak mau bertengkar. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita buka ya. Jadi pulang dari tempat ini percayalah nanti rumah tangganya jemaat setri semua rukun diam bersama. Dan banyak nanti pekerjaan-pekerjaan yang tadinya macet-macet akan dibuka terobosannya. Amin. Itu pasti. Percayalah Tuhan tidak pernah. Apalagi kalau suami sudah jadi orang benar. Istrinya jadi orang benar. Berkatnya double-double saudara. Amin. Amin. Apa sih susahnya? Tidak usah. Kalau ada masalah, tidak usah dipermasalahkan. Masalah walaupun kegagalan itu gara-gara suamimu, sudahlah. Masalah itu kalau tidak dipermasalahkan, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah karena saudara mempermasalahkan. Tapi kalau masalah itu tidak dipermasalahkan, tidak akan jadi masalah buat saudara. Amin. Ini loh. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Berikutnya. Bukan ini. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Nah, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa? Kutuk berkat. Jadi kalau istri-istri suaminya lagi stres, maki-maki bodoh, kamu ini loh jadi istri dari dulu, sekarang kok ya ndak ada gunanya. Sudah, ndak usah dibalas. Berkat. Saya mengerti firman tiap hari dapat berkat. Dalam hati saya, kalau kamu maki saya senyum, saya diberkati. Lah daripada dibales, hilang berkat. Sebaliknya suami juga. Mungkin istri-istri itu kalau lagi datang bulan, itu moodnya swing mood. Agak marah-marah. Kalaupun dia cerewet, tadinya cuma ngomongnya 1 kata, 2 kata, tiba-tiba, ya sudah, ndak usah dibales.
Sama-sama diberkati. Kira-kira numpuk enggak berkat saudara? Jujur. Ini firman loh. Kalau kita mau dapat panggilan berkatnya Tuhan, siap. Dicaci maki orang, siap. Sudah baik dijahati orang, siap. Itu kunci berkat. Makanya Tuhan bilang gini, Eli, orang ndak bisa ngiri dengan apa yang kau lakukan karena kau sudah konsisten ngelakuin firman. Tiap hari engkau disakiti dan kau cuma melepaskan senyum dan mengasihi. Itu karena aku memperhitungkan engkau berkat. Anak cucu saya nanti akan dapat berkat, saudara. Amin. Yuk, yang berikutnya buka ya. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Nah, buka PowerPoint-nya ya. Yuk, gampang tipnya membangun keluarga yang bahagia ya. Jadi ketika saudara tahu Maleaki Tuhan benci perceraian, kalau saudara berpisah saudara juga melawan Tuhan, maka pernikahan itu adalah kesatuan ya. Bisa enter, enggak ada exit. Jadi Tuhan benci perceraian, perpisahan, itu makanya pernikahan itu enter, tidak ada exitnya. Sekali saudara check in, tidak bisa check out. Saudara tidak bisa bilang gini, aku mau check out dari kamu, aku mau check in dengan pacar lama. Oh, tidak bisa saudara. Nggak bisa. Tetap istri setia pada istri masa muda. Kalau kita hari ini berani mempertaruhkan perkawinan, maka keturunan ilahi itu tidak terjadi. Jadi hari ini bertahanlah ibu-ibu, bapak-bapak, kasihilah keturunan. Kita ini perlu menyayangi anak cucu kita nanti, ya. Jangan egois, hanya karena harga dirimu engkau ngabaikan urusan anak cucu. Yang kedua, bangun cinta. Ini tidak gampang. Ya, bukan bucin, bacin. Kalau kita jadi budak cinta, maka kita akan menuntut cintanya terus. Mana cintamu, mana cintamu. Tapi kalau sepasang suami istri tiap hari bangun cinta, khususnya suami-suami, jangan suka lirik-lirik yang bodinya aduhai. Ya, kalaupun kita percaya ya, istri-istri yang sudah turun mesin 3 kali, punya anak 3, ya, jangan dibanding-bandingke. Ya, saudara jangan bandingkan dengan orang yang masih siocie. Ya jelas beda. Tapi kalau kita bangun cinta tiap hari, kita akan berkata, Tuhan, ini pasangan yang terbaik. Walaupun sudah mengembang ke kanan ke kiri, biarlah Tuhan sendiri nanti yang menyadarkan hidupnya untuk mengecilkan badannya. Amin. Amin. Tuhan bisa enggak nanti? Bisa. Kita percaya. Hari ini apapun yang menjadi kerinduan di bawah doa itu jauh lebih baik. Jangan suka banding-bandingkan. Kamu ini loh, badanmu itu loh, badannya suaminya, istrinya temanku itu, waduh punya anak ya 4, bodinya luar biasa. Jujur ya, banyak ibu-ibu komplain ke saya gini, Bu, suami saya itu banyak komplain, nggak pernah kasih uang, suruh perawatan gimana Bu? Iya jangan komplain kalau nggak ada uang lebih untuk perawatan. Tapi jujur saudara ya, hari-hari ini ibu-ibu, kita ingat, saya sudah khotbahkan ini di YouTube saya. Kita percaya, Tuhan itu sanggup, ibu-ibu ini cirinya. Saya juga belajar tiap, kalau saya buka mata saya lihat di kaca. Tuhan kita juga ahli mereparasi kulit. Nah, kita ibu-ibu, ajar, kalau sudah pagi, ngaca di kaca, ini tip bener. Saya juga melakukan itu. Saya bilang ini Tuhan, awet muda, awet kinclong. Dalam nama Yesus. Kulit Eli Kurniawati yang sudah 51 tahun juga bisa jadi kulit anak-anak. Loh bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Murah, tidak perlu operasi facelift di Korea. Tidak perlu saudara. Ada seorang ibu yang berusaha menyenangkan suaminya karena selingkuh. Ini kejadian, saya tahu orangnya. Dia punya uang, dia facelift, dia rubah mukanya. Ternyata suaminya makin takut saudara. Suaminya malah lihat dia. Loh jujur, tidak perlu. Kita tidak perlu over terlalu. Sampai mau permak itu bukan kekuatan kita yang akan mengubah suami. Ibu-ibu mulai sekarang saya ajarin jemaat saya, yuk kan pasti bisa.
Kulit cuman molor karena gravitasi bumi, ya kan? Keriput itu kan sudah tidak bisa saudara bilang, tolak namanya gravitasi bumi ya semua menurun saudara. Yang namanya keriput, yang namanya wajah ini sudah panjang kayak pepaya semua, ya. Tapi Tuhan sanggup dah. Loh, bisa loh. Saya lakukan itu, makanya hari ini saya awet muda saudara. Wah. Walaupun 51 tahun ya, saya percaya bahwa saudara bisa lakukan ini. Ibu-ibu nanti pulang ya, lihat nanti wajahnya kinclong, bisa. Jangan meragukan Tuhan, Tuhan ahlinya facelift loh. Jangan main-main, amin. Jadi tiap buka mata jangan ingat apa, ingat Tuhan. Mukaku Tuhan dirubah ya jadi kulitnya bayi. Minta ibu-ibu, jadi tidak usah nguras kantongnya suami ya. Tidak usah minta banyak perawatan ya, sampai ke Korea ya. Yuk yang kedua, bangun cinta ya. Jadi jaga diri, bersikaplah membangun cinta. Sudah, tidak usah banyak nuntut. Suamimu lupa di hari ulang tahunmu, tidak usah marah. Ya, sudah, hari ini bangun cinta terus. Suami istri perlu bangun cinta setiap hari. Katakan engkau istriku yang baik. Buka mata katakan engkau suamiku yang terbaik. Mulai sekarang dibangun. Supaya kalau di luar ada godaan yang namanya iblis lewat dengan ser. Saudara ingat, oh tadi pagi dia tetap istri yang terbaik. Saudara tidak akan kena godaan. Tapi kalau itu jarang diucapkan, saudara akan lihat ser yang lebih itu buat saudara dredeg lah sama istri kok tidak kesetrum ya. Sama ini nyetrum, nah itu bahaya. Ya. Bangun cinta saudara. Yang ketiga, setialah dengan pasangan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, istri-istri juga kalau suaminya lagi kantongnya tipis makin tipis, sudahlah. Jangan ditukar tambah. Tuhan cuman menguji. Kalau engkau setia dengan suami apa adanya, maka Tuhan akan menilai kesetiaanmu digantikan dengan berkat yang melimpah. Jangan suka memandang rendah suami-suami yang sudah gagal. Mungkin hari ini kita punya suami yang tidak sesukses dulu. Dulu Bu Eli Alphard, sekarang sama Anya Avanza, tidak apa-apa. Sama-sama Anya tapi bedanya Alphard ke Avanza Bu Eli turun berapa grade, sudahlah. Istri yang cakep, dia adalah menjadi lebih berharga dari permata. Waktu kita bisa terima Avanza tetap yang terbaik Tuhan perhitungkan. Amin. Tapi kalau saudara sombong, mulai pandang hina suamimu, itu dihitung Tuhan kesombongan. Orang yang tinggi hati jelas dibenci sama Tuhan. Tapi kalau sikap saudara sebagai istri, walaupun suamimu hari ini kantongnya tipis, saudara cuma bilang gini, Tuhan, dia tetap suami yang baik. Aku percaya dengan kegagalan ini bukan masalah. Kerugian dalam rumah tangga kami, ini hanya satu kesempatan karena Tuhan mau memberkati lebih di depan. Itu sikap istri yang benar. Jadi tidak memandang masalah sebagai bencana, tapi memandang masalah sebagai satu kesempatan untuk meraih hari esok. Berkat yang jauh lebih besar bersama Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, yuk yang terakhir, jadi percayalah jangan ada apanya ya. Kalau ulang tahun dikasih berlian yang celing, baru suami baik. Tapi kalau cuma dikasih emas kuning, aduh ya. Jadi bukan itu standarnya. Kita mau melakukan hari ini yang terbaik buat pasanganmu, karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Semua yang saudara lakukan buat Tuhan di tahun 2023, lakukan yang terbaik. Maka yang terbaik itu akan diberikan. Saya totalitas enggak buat suami saya, sangat. Karena saya tahu, upah saya bukan dari suami saya. Hari ini saya bisa diberkati dengan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang bisa lulus sekolah summa cum laude, sementara mamanya Oon. Hari ini saya bisa melihat anak saya tahun depan menikah dapat jodoh yang baik. Itu karena Tuhan melihat totalitas saya sebagai mama.
Saya lakukan semuanya terbaik buat Tuhan dan Tuhan pasti beri yang terbaik buat saya dan keturunan saya. Lah kalau saudara ngelakuin sesuatu cuman hitung-hitungan, oh Tuhan males aku Tuhan. Sudah berkali-kali diampunin, tidak mau berubah-berubah, males. Berarti itu tidak totalitas. Orang yang totalitas sama Tuhan, dia tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Termasuk melayani suaminya. Amin. Yuk yang terakhir. Ada lagi enggak yang terakhir? Ini ya. Ini yang terakhir sudah. Hasil keutuhan keluarga. Kalau saudara baca di Maleakhi 2 ayat 15, enggak ada ruginya. Nanti anak-anak kita akan jadi generasi keturunan ilahi. Makanya saya bisa punya anak sekolah Alkitab itu Tuhan karena genapi apa yang saya lakukan. Ya, itu anak pergumulan, justru Tuhan jawab, anak pergumulan saya yang manjanya luar biasa, dia bisa ambil sekolah S2, sekolah Alkitab, itu bonus. Yang kedua pasti ada kebahagiaan, di 1 Petrus 3 ayat 7, saudara bisa baca nanti ya, di rumah, saudara bisa baca 1 Petrus 3 ayat 7, yang ketiga yaitu berkat Tuhan, ini perlu dipertahankan. Siapa sih kalau saudara bangun rumah tangga, jujur, saudara apa planning saudara membangun rumah tangga? Pasti keturunan yang pertama. Ya, yang kedua kebahagiaan. Yang ketiga apa? Berkat. Nah ini sudah jadi paketnya lengkap. Kalau rumah tanggamu hari ini bersatu sampai maut memisahkan dan diam hidup rukun bersama, maka paket ini sudah disediakan sama Tuhan. Jadi kita berhak untuk menjara karena kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Saya sudah selesai pulang dari tempat ini. Tahun 2022 sudah mau berakhir. Siapa yang mau menikmati berkat di Yoel 3, berkat akhir tahun dan berkat awal tahun. Pastikan yang tadi datang ke sini punya ganjelan sama suami istri. Bereskan di tempat ini, kita mau bawa dalam doa. Supaya berkat akhir tahun dan awal tahun itu tidak dihalangi. Saudara mungkin diingatkan Tuhan nanti waktu berdoa. Saudara pernah nyakiti suami istrimu, peluk dia. Katakan maaf. Istri-istri yang juga pernah ngatai suami, mungkin selama ini engkau cerewet, engkau bawelnya minta ampun ya. Saudara sebagai istri kita bisa peluk suami. Engkau tetap suami yang terbaik, engkau tetap istri yang terbaik yang dari Tuhan. Dan Tuhan hari ini hadir tengah-tengah saudara. Dia lihat hatimu, kalau yang tidak ada pasangan tidak apa-apa. Mungkin hari ini pasanganmu lagi bermasalah, tetap ada. Kita akan membawa suami-suami yang bermasalah, istri yang bermasalah di dalam alam roh. Yakini bahwa imani bahwa dia adalah pasangan yang terbaik. Yuk bangkit berdiri. Ya.